Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa lagi pada minggu ini pada pelajaran rohani yang ketujuh dengan judul Termotivasi oleh Pengharapan. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 25 ayat 9, firman Tuhan. Pada waktu itu aku akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, perlu kita ingat bahwa pekabaran kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah salah satu tema utama kitab suci. Dan ini adalah benang emas yang membentang sepanjang halaman-halaman kitab suci. Dan jika kita mempelajari firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan pada minggu ini, kita dapat ayat-ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jika kita membaca ayat-ayat kitab suci ini di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 18, Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14, timbul pertanyaan, apakah pengharapan besar orang Kristen selama berabad-abad tentang kedatangan Kristus kedua kali? Jawabnya seperti ini. Yang pertama, sahabat firman yang berkata Tuhan, hal ini mengarah ke depan kepada akhir dari penyakit, akhir dari penderitaan, dan akhir dari kematian. Yang kedua, hal ini mengantar pada akhir dari kemiskinan, akhir dari ketidakadilan, dan akhir dari penindasan. Yang ketiga, hal ini mengantisipasi akhir dari perselisihan, akhir dari konflik, akhir dari perang. Yang keempat, hal ini meramalkan dunia masa depan yang penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, dan persekutuan yang kekal dengan Kristus dan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman untuk selama-lamanya. Jadi sahabat firman, pengharapan kedatangan kedua kali adalah merupakan kerinduan terbesar sepanjang zaman bagi pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti kebenaran Yesus Kristus, dan kerinduan ini tidak bisa dihalangi dengan menghadapi berbagai penderitaan karena mereka sangat rindu untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Kristus di dalam ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Poin yang kedua, atau pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kedatangan Tuhan ke dunia? Kita dapat informasi rohani dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11, Wahyu 1 ayat 7, Matius 24 ayat 27, 30 dan 31. Yang pertama sahabat firman, kedatangan Kristus pertama kali sebagai bayi di Bethlehem, dan hanya sedikit orang yang melihat kedatangannya. Yang kedua, kedatangan Kristus kedua kali, apa yang terjadi? Ini yang terjadi, bahwa yang pertama setiap mata akan melihatnya, setiap telinga akan mendengar bunyi sangkakala kedatangannya. Dan yang ketiga, setiap manusia di bumi akan melihat kemuliaannya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, dari pertanyaan yang kedua ini kita datang kepada poin yang ketiga, bahwa salah satu kebenaran yang paling menggembirakan dan paling mulia yang dinyatakan di dalam kitab suci adalah bahwa kedatangan Kristus kedua kali adalah untuk menyempurnakan pekerjaan besar penyelamatan bagi umat musafir Allah yang sudah lama tinggal sementara di daerah bayang-bayang maut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita memahami nubuatan-nubuatan kitab suci? Dalam Daniel 1 ayat 17, Daniel 2 ayat 45, 1 Petrus 1 ayat 10 ayat 11, dan Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Nah, perlu kita ingat atau perlu kita pahami sahabat firman, bahwa nubuat yang pertama, bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci ini merupakan simbol-simbol, dan ini yang perlu kita ingat, bahwa nubuatan-nubuatan ini tidak terkunci dalam misteri. Yang kedua, bahwa simbol-simbol nubuatan dibuat jelas oleh kitab suci. Yang pertama,
Binatang melambangkan raja-raja atau kerajaan di dalam Daniel 7 ayat 17 dan ayat 23. Yang kedua, angin melambangkan kehancuran. Yang ketiga, Allah yang penuh kasih memberikan kepada kita firman nubuatannya untuk mempersiapkan kita bagi peristiwa-peristiwa klimaks yang akan segera terjadi di dunia ini. Nah, mari kita lihat secara cepat garis waktu nubuatan terpanjang dalam Daniel pasal 8 dan Daniel pasal 9. Nah, timbul pertanyaan, dari mana awal dari 69 minggu, 70 minggu, dan 2300 petang dan pagi? Mari kita lihat. Awal 70 minggu dimulai sejak firman itu keluar sampai Mesias diurapi. Ini kita dapati bahwa ada 69 minggu nubuatan atau 483 hari. Nah, sejak Raja Artasasta mengeluarkan dekrit musim gugur tahun 457 sampai tahun 27 Masehi, Kristus dibaptiskan atau Mesias diurapi, ya. Tahun 27 ada 69 minggu di dalam Kisah pasal 10 ayat 38. Setelah dibaptiskan, Kristus mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Kristus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap. Dalam Markus 1 ayat 14 dan ayat 15. Yang kedua, pada musim semi tahun 31 Masehi, di tengah-tengah minggu nubuatan terakhir, 3,5 tahun setelah pembaptisan Kristus, dia disalibkan. Dan ketika Kristus disalibkan, mengakhiri sistem korban karena Kristus sebagai anak domba Allah. Nah, yang ketiga, akhir 70 minggu atau 490 tahun diberikan secara khusus kepada orang Yahudi. Dan genap di tahun 34. Apa yang terjadi? Stefanus diletari dengan batu. Ditolaknya pekabaran Injil oleh Sanhedrin dalam Kisah 6 ayat 8 sampai 9, sampai 7 ayat 60. Yang ketiga, pertobatan bagi orang kafir. Yang keempat, jadi sahabat firman, 70 minggu atau 490 tahun dikurangi dengan 2300 tahun, maka sisa 1810 tahun untuk menggenapi nubuatan tersebut dan mengiring kita ke tahun 1844 atau akhir dari 2300 tahun. Nah, apa yang terjadi pada peristiwa ini? Yaitu tempat kudus dipulihkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Nah, yaitu Kristus berpindah dari bilik yang kudus ke bilik yang maha kudus. Perlu kita ingat sahabat firman bahwa peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh para nabi digenapi dengan tepat. Apa buktinya? Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa 400 tahun yaitu masa pembuangan keturunan Abraham. Yang kedua, 40 tahun pengembaraan Israel di padang gurun. Yang ketiga, 70 tahun masa pembuangan Israel. Dan yang keempat, 70 minggu yang diberikan Daniel kepada Israel. Terdapat di dalam Kisah 15 ayat 13, Bilangan 14 ayat 34, Yeremia 25 ayat 11, dan Daniel pasal 9 ayat 24. Ketika kita mempelajari firman pada hari ini, pada minggu ini, kita datang kepada kesimpulan. Sahabat firman yang berkati Tuhan. Kesimpulan ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Apa tujuan dari pekabaran ini kepada kita? Jawabnya seperti ini. Yang pertama, bahwa pekabaran ini dibuat untuk menguji dan memurnikan jemaat. Yang kedua, pekabaran ini memberikan kepada mereka dan mereka dituntun untuk melihat apakah kasih sayang mereka ditunjukkan kepada dunia ini atau kepada Kristus di surga. Yang ketiga, pekabaran ini diberikan untuk membuktikan kasih mereka, apakah mereka mengasihi juru selamat ataukah tidak. Yang keempat, pertanyaan, apakah kita atau mereka sudah bersedia meninggalkan harapan-harapan dan ambisi-ambisi duniawi mereka dan menyambut sukacita kedatangan Tuhan mereka. Yang kelima, sahabat firman diberkati Tuhan, pekabaran ini dirancang untuk menyanggupkan kita, menyanggupkan mereka
untuk menilai keadaan kerohanian kita, keadaan kerohanian mereka yang sebenarnya. Dan yang terakhir, pekabaran ini diberikan kepada mereka dan untuk kita, untuk membangunkan mereka untuk mencari Tuhan dengan pertobatan dan kerendahan diri. Terdapat di dalam Kemenangan Akhir 299. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.